Kita lanjutkan pembahasan kita ke dasar dalam memilih ya, yaitu adalah utilitas. Nah, sekarang kita baru mendengar istilah utilitas. Utilitas itu bisa diartikan sebagai kepuasan ya, kepuasan yang didapat dari sebuah produk. Sebenarnya nggak harus sebuah produk ya. Kepuasan dari melakukan sesuatu pun itu juga bisa disebut dengan utilitas. Ya, kalau dalam konteks pengantar ataupun nanti di intermediate, kasusnya seringkali utilitas itu dikaitkan dengan konsumsi barang ya. Misalnya ada dua barang, ya, apa yang terjadi jika mengkonsumsi sekian unit X dengan sekian unit Y terhadap kepuasan, ya. Tetapi sebenarnya kepuasan itu juga bisa dikaitkan dengan aktivitas yang kita lakukan dan lain sebagainya, seperti itu. Tetapi intinya adalah semakin banyak barang atau jasa yang dikonsumsi di sebuah periode, ya, itu kepuasan akan semakin kecil. Oke, jadi logikanya adalah kalau kita menambah jumlah barang yang dikonsumsi, itu secara total utilitas akan meningkat seperti itu. Nah, tetapi kita sekarang mengenal konsep marginal utility atau tambahan kepuasan. Ya, jadi marginal utility itu bicara tentang tambahan kepuasan yang didapat dari tambahan satu unit konsumsi atau pemakaian sebuah barang atau jasa. Nah, dalam konsep marginal utility ini, jadi pertama-tama saya menjelaskan tentang konsep total utility ya. Jadi semakin kita banyak mengonsumsi suatu barang, itu total kepuasan kita akan meningkat. Atau kalau semakin banyak kita melakukan aktivitas tertentu yang mendatangkan kepuasan, berarti total utility itu akan meningkat. Nah, tetapi kita ada pendekatan marginal utility. Nah, marginal utility itu bukan dia ingin mencari tambahan kepuasan dari setiap menambah jumlah barang. Nah, di sini kasusnya adalah jumlah barangnya itu adalah trip, ya, mengunjungi sebuah klub, ya, di mana dikatakan bahwa ketika mengunjungi klub pertama, kepuasan dia 12. Ketika mengunjungi klub yang kedua, atau kunjungannya 2 kali, itu total kepuasan dia 22, dan seterusnya sampai trip ke-6. Nah, di sini kita mengasumsikan trip ke-0 itu sama sekali tidak menghasilkan kepuasan. Logikanya kalau kita tidak mengonsumsi barang sama sekali, seharusnya kepuasan kita sama dengan 0. Seperti itu. Nah, berarti marginal utility-nya sudah pasti 0. Nah, di sini tuh pakai pendekatan namanya marginal utility discrete ya. Nah, ini yang akan dipakai waktu kalian ujian atau apapun itu ya. Pokoknya pasti di kampus itu diajarkannya marginal utility kalau di pengantar itu dengan pendekatan discrete. Maksudnya pendekatan discrete itu seperti ini. Jadi marginal utility-nya itu hanya dicari dengan pendekatan ya. Misalnya kamu mau mencari marginal utility dari mengonsumsi dua barang. Berarti rumusnya adalah total utility mengonsumsi dua barang dikurang total utility dari mengonsumsi barang pertama. Karena kan marginal utility adalah delta TU per delta Q sebenarnya. Nah, kebetulan delta Q sama dengan 1, jadi bisa kita anggap ya di pengantar kita pakai kasusnya yang delta Q sama dengan 1 sih seringnya, ya. Itu berarti apa namanya? Rumusnya jadi MU sama dengan delta TU per delta Q seperti itu. Oke. Nah, ini kita pakai pendekatan discrete. Jadi makanya di sini kita lihat ya, ketika jumlah kunjungannya 2 kali, total utility-nya 22, maka marginal utility sebesar 10. Kenapa? Karena ini adalah 22 dikurang 12. Ya. Total utility kedua kurang total utility pertama. Sedangkan yang ketiga berarti 28 kurang 22, hasilnya 6, dan seterusnya. Nah, tetapi marginal utility discrete ini sebenarnya bisa kita bilang kurang akurat. Meskipun sebenarnya sudah bisa digunakan juga indikator ini, tetapi sebenarnya ada kelemahan. Nah, apa itu kelemahannya? Kelemahannya itu adalah, saya akan tunjukkan bukti bahwa perhitungannya itu tidak akurat. Ya. Nih. Jadi, misalnya teman-teman punya fungsi, ya, misalnya fungsi total utility, itu adalah Q kuadrat ditambah 5Q. Ya. Nah, berarti marginal utility-nya adalah, nah, ini konsep diferensial ya. Kuadrat diturunkan jadi 2Q, 5Q diturunkan jadi 5. Maka marginal utility adalah 2Q plus 5. Seperti itu. Oke. Nah, berarti, misalnya kita bikin ini Q sama dengan Q, ini TU, ini MU. Ya, misalnya ada MU, jadi ini yang disebut dengan MU continue ya, jadi perhitungan continue. Yang kita pelajari dan kita pakai di pengantar itu adalah MU discrete. Jadi saya mengajarkan continue supaya teman-teman tahu aja ada perhitungan lain, perhitungan yang lebih akurat sebenarnya. Oke. MU-nya continue. Oke.
Misalnya key-nya dari 0 sampai, taruhlah sampai 7 ya. Nah, total utility kan berarti key kuadrat ditambah 5 key. Hasilnya 0. Nah, ini adalah total utility. Nah, sekarang kalau kita mencari marginal utility discrete, berarti apa rumusnya? Pertama, ini tidak dikosongin. Nah, ini berarti ini dikurang ini gitu ya. Total utility sekarang dikurang total utility sebelumnya. Nah, ini adalah marginal utility discrete. Nah, kalau pakai MU continue adalah, jadi bedanya discrete sama continue itu terletak pada apa? Kalau discrete itu mengasumsikan, ya, misalnya saya mengonsumsi 0, dari 0 barang jadi 1 barang. Atau dari 1 barang jadi 2 barang. Nah, berarti saya tidak mengasumsikan bahwa kalau saya mengonsumsi 1,5 barang itu tidak ada perubahan. Kalau asumsinya discrete. Karena discrete itu berarti perubahan terjadi periode bilangan real atau bilangan bulat. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Padahal kan konsumsi bisa aja 1,5 roti, ya kan itu mungkin ya. 2,5 roti, 2,33 roti gitu kan. Itu di discrete nggak bisa dicari. Nah, kalau di continue kita bisa pakai rumus 2 kali I ditambah 5. Terus ini bisa kita, oke. Jadi bisa kita lihat ternyata hasilnya berbeda. Oke. Nah, tapi bisa nggak kita nyari MU continue kalau ini kan soalnya gampang ya, kalau kita punya fungsi utilitas. Nah, bagaimana kalau kasusnya kita nggak dikasih tahu fungsi utilitas? Ya, bagaimana kita bisa mencari MU-nya? Ini kan fungsi utilitasnya matematisnya jelas. Nah, berarti cara kita mencarinya sebenarnya MU continue. Ini kita asumsinya delta Q itu konstan ya. Asumsi delta Q konstan sebesar 1. Berarti MU continue itu pada dasarnya dicari seperti ini. Nah, pertama-tama kita nggak bisa mencari MU mula-mula, ya, karena kita nggak punya informasi nilai sebelum 0 itu berapa. Tapi kita bisa mencari MU di sini. Nah, cara mencarinya gimana? Jadi angka 7 ini didapat dengan cara, kan ini kita mencari marginal utility continue pada saat key-nya 1. Berarti jawabannya adalah marginal utility discrete 1 ditambah marginal utility discrete 2 dibagi 2. Nah, nanti kalian akan dapat hasilnya itu sama. Nah, yang ini tidak bisa dihitung. Jadi kalau marginal utility continue, nggak ada fungsi utility, ini tuh dikosongin. Atas sama bawah dikosongin. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi rumusnya adalah marginal utility untuk sekian di continue itu sama dengan, saya mau tulis di sini ya, jadi saya tulis di sini aja ya. Jadi rumusnya itu adalah marginal utility barang N, jadi marginal utility continue, itu adalah, misalnya N itu adalah barang, perhitungan continue ya. Sedangkan misalnya D itu discrete. Tadi kan kita mau mencari MU dari barang satu ya, berarti MU discrete barang tersebut, atau ini ya, MUNI, berarti adalah MUDI ditambah MUDI plus 1 dibagi 2. Ya, jadi kalau saya mau mencari marginal utility dari mengonsumsi 2 barang, berarti di continue, ya, berarti saya harus mencari marginal utility 2 discrete ditambah marginal utility dari barang ketiga secara discrete dibagi 2 atau di rata-rata. Nanti kita akan dapat hasilnya seperti itu. Jadi itu adalah rumusnya ya. Oke. Kenapa demikian? Saya akan coba jelaskan ya. Karena di continue itu berarti dia menghitung perubahan itu nggak cuma, kan ini kan kalau MU discrete kita cuma ngitung tambahan kepuasan kalau jumlah barang ditambah. Tapi kalau di continue itu dia bukan perhitungannya bukan ditambah barangnya, tapi dia itu apa namanya? Dia bukan cuma melihat yang kalau MU bertambah, tapi kalau MU berkurang itu gimana? Kan kalau ini kan logikanya 8 itu didapat dari 14 kurang 6. Jadi seolah-olah kalau mengonsumsi barang pertama ke barang kedua, itu tambahannya 8. Itu kalau di script, tapi kalau continue enggak. Jadi kalau barang kedua ini saya tambah dan saya kurangi, itu tuh berapa tambahan kepuasannya? Karena jadi kan perhitungannya kan ini ya, 8 plus 10 bagi 2. Nah, nilai 8 ini sudah mencerminkan kalau barang kedua dari barang pertama. Sedangkan 10 itu adalah barang 2 ke barang ketiga. Nah, jadi kok perhitungan continue sebenarnya lebih akurat, tetapi kan lebih sulit. Makanya di pengantar kita pakainya MU discrete aja.
gitu. Ya, yang penting teman-teman tahu bahwa perhitungan MU yang teman-teman hitung itu adalah perhitungan yang kurang akurat. Karena dia hanya menghitung pendekatan diskrit ya. Hanya melihat kalau seandainya kuantitas barang itu ditambah dari barang sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ini adalah ilustrasi kurvanya ya. Bahwa sesuai dengan tadi mungkin saya belum menjelaskan konsep the law of diminishing MU ya. Jadi konsep the law of diminishing MU itu menjelaskan bahwa memang betul ya ketika kita menambah konsumsi barang itu total kepuasan akan semakin bertambah ya. Tetapi pada level tertentu tambahan kepuasan itu akan berkurang. Oke. Ingat yang namanya marginal utility berkurang itu bukan berarti MU kurang dari 0 ya. Bisa nggak MU kurang dari 0? Bisa. Kalau MU kurang dari 0 tuh lebih tepatnya total utility itu turun. Oke. Tetapi di sini diminishing itu nggak bicara tentang MU itu harus kurang dari 0, tapi intinya suatu keadaan di mana MU itu mulai turun. Misalnya di sini kita melihat marginal utility dari 12 ke 10, 10 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 2. Nah, ini berarti sudah mengalami diminishing. Ya, jadi pada saat marginal utility-nya turun, berarti dia sudah mengalami diminishing. Seperti itu. Intuisinya adalah ya kalau kita konsumsi barang betul sih kita makin puas, tapi tambahan kepuasannya itu udah nggak sebesar sebelumnya gitu. Nah, kalau MU sampai 0 berarti TU itu udah berhenti meningkat ya. Kalau ditambah lagi justru TU itu malah turun ya. Nah, seperti ini. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aturan maksimisasi utilitas ya. Kalau tadi kita baru bicara tentang total utility dan marginal utility saja dan konsep perhitungan. Nah, sekarang kita akan bicara kondisi utilitas maksimum ya. Jadi utilitas maksimum itu tercapai ketika MUX per PX sama dengan MUY per PY. Jadi ini ilustrasinya ada dua barang, di mana barang X itu harganya adalah PX, harga barang Y itu PY, sedangkan MUX itu adalah tambahan kepuasan untuk barang X, dan MUY itu adalah tambahan kepuasan untuk barang Y. Nah, utilitas maksimum itu tercapai ketika MUX per PX sama dengan MUY per PY. Nah, dari mana asal usulnya? Nah, sebenarnya ini akan dibahas lebih lanjut ketika kalian belajar intermediate. Oke, jadi nanti kalian akan mengenal yang namanya indifference curve atau kurva indifferent. Nah, kurva indifferent itu menunjukkan kombinasi, jadi ini misalnya barang Y sama barang X ya. Jadi dia menunjukkan kombinasi barang Y dan X yang bukan memaksimumkan utilitas. Kombinasi barang Y dan X yang menghasilkan utilitas yang sama. Nah, saya ambil contoh, dari kurva ini saya ambil dua titik. Misalnya titik A dan titik B. Nah, bisa kita lihat bahwa di titik A itu konsumsi Y cenderung lebih banyak daripada titik B. Karena maksudnya Y-nya banyak, X-nya sedikit, sedangkan di B itu Y-nya sedikit, X-nya yang banyak. Intinya kita bisa tahu bahwa di titik untuk barang Y, YA lebih besar dari YB. Lalu untuk barang X, XB lebih besar dari XA gitu ya. Nah, pokoknya kombinasinya beda, tapi kepuasan sama. Kenapa? Karena titik-titiknya berada dalam kurva indifference curve yang sama, seperti itu. Nah, dan konsep indifference curve itu adalah ketika dia itu kepuasannya meningkat, maka indifference curve itu akan berubah dan dia itu akan bergeser ke sebelah kanan atas. Jadi semakin ke atas itu utility-nya semakin tinggi. Ya misalnya ini adalah utility 1, ini utility 2. Jadi di indifference curve yang selanjutnya itu akan menghasilkan kepuasan lebih gede kombinasinya. Oke. Misalnya saya bikin ini titik C sama titik D gitu ya. Jadi konsumsi di titik C sama D itu akan menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi. Oke. Nah, sekarang masalahnya gini. Oke, berarti kalau gitu gimana supaya kita mendapatkan utilitas maksimum? Mungkin kalian akan berpikir ya udah konsumsi aja sebanyak-banyaknya kan sampai indifference curve-nya itu ke kanan terus. Nah, tapi masalahnya kita menghadapi yang anggaran ya. Kita udah bahas itu di subchapter sebelumnya. Kita menghadapi yang namanya anggaran. Sehingga kita hanya bisa mengonsumsi di level tertentu. Seperti itu. Nah, berarti misalnya seperti ini. Nah, berarti pada saat indifference curve dan ini disebut dengan indifference curve dan ini budget constraint atau budget line. Jadi ketika indifference curve sama budget constraint bersinggungan, nah ini yang kita sebut dengan mencapai utilitas maksimum. Seperti itu. Oke. Ini YE, ini XE. Jadi dengan budget yang ada,
Ini adalah utilitas maksimumnya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya mau mencoba menjelaskan kenapa budget constraint dan indifference curve bersinggungan itu menunjukkan bahwa dia itu utilitasnya itu kombinasi yang paling optimal. Sekarang saya mau tunjukkan ya. Misalnya kita bicara dari segi budget dulu. Dari segi budget, kita bisa lihat bahwa misalnya saya bikin ini ya. Saya coba bikin misalnya ini tuh titik 1. Misalnya ini Y1 dan ini X1. Pokoknya ini anggap aja ini titik 1 misalnya. Nah, terus ini titik 2. Nah, coba kita bandingkan 1, 2, dan mungkin jangan huruf ya. Misalnya ini F sama G. Ini F, ini G. Nah, coba kita lihat ya, antara titik F, G, dan E. Oh, sorry. F. Oh ya, ini aja F sama E deh. Kita bandingkan F sama E. Nah, F sama E itu sama-sama berada di budget line, titiknya itu bersinggungan dengan budget line, ya kan? Tapi apa yang membedakan titik F dan titik E? Nah, titik F itu dia itu dia memang bersinggungan dengan indifference curve juga sama kayak E. Tapi bedanya di titik E, indifference curve-nya itu lebih tinggi. Artinya, jadi bisa kita bilang bahwa titik F dan E itu kombinasi Y dan X-nya akan menggunakan budget yang sama, taruhlah sebesar 500. Tetapi di titik F, itu kepuasannya lebih kecil daripada di titik E. Kenapa? Karena indifference curve-nya di bawah, dia itu berada di bawah U2. Gitu, berarti titik E inilah yang kita sebut dengan titik yang optimal. Karena dengan budget 500, utilitasnya maksimum sebesar U2. Kita bisa bilang bahwa U2 ini yang maksimum. Kenapa? Karena nggak bisa lagi lebih tinggi. Nah, di U3 itu nggak bisa tercapai karena melewati budget constraint. Maka kita bisa bilang bahwa titik E ini titik yang optimal, titik yang memaksimumkan utilitas. Karena dengan budget yang sama, utilitas lebih tinggi. Nah, tapi kita juga lihat bahwa di titik, misalnya di U2, nah misalnya saya coba gambarkan sebuah budget line yang baru. Misalnya terjadi peningkatan budget ya. Taruhlah seperti ini budgetnya. Nah, kita bisa melihat misalnya kan bisa kita lihat ini tuh misalnya ini jadi titik Z, ini titik R misalnya. Nah, bisa kita lihat bahwa Z dan R itu akan menghasilkan kepuasan yang sama, tetapi dia membutuhkan budget yang lebih banyak. Maka berarti kita bisa bilang E itu optimal bukan hanya memaksimumkan utilitas, tapi dia juga meminimumkan expenditure. Karena bisa saja kepuasan sebesar U2 itu membutuhkan expenditure lebih tinggi dari 500. Tetapi kalau kita ingin meminimumkan expenditure terendah itu adalah sebesar 500. Maka yang bisa kita simpulkan adalah ketika kita memaksimumkan utilitas, secara bersamaan kita juga meminimumkan pengeluaran kita. Seperti itu. Dan itu tercapai ketika apa? Ketika indifference curve dan budget line bersinggungan. Bersinggungannya pun juga bukan asal bersinggungan, tapi bersinggungan dengan apa? Dengan slope yang sama. Nah, slope dari indifference curve itu adalah, nah ini saya nggak akan jelaskan karena ini di level intermediate ya. Slope dari indifference curve itu adalah MUX per MUY. Ya. Bisa dikasih negatif, bisa enggak. Kalau mau dikasih negatif, sebenarnya nggak usah dikasih negatif ya. Kenapa? Karena logikanya kalau MUX meningkat, MUY bakal turun. Maka udah pasti nilai ini tuh negatif. Ya. Sedangkan slope dari budget line itu adalah PX per PY. Oke. Nah, berarti keduanya harus sama. MUX per MUY sama dengan PX per PY. Nah, ini rumusnya bisa kita modifikasi menjadi MUX per PX sama dengan MUY per PY. Seperti itu. Jadi dari sini nih asal-usul aturan memaksimumkan utilitas. Bahwa utilitas maksimum tercapai ketika rasio marginal utility dengan harganya itu sama untuk semua barang. Ini kebetulan ada 2 barang ya, tapi kalau misalnya nanti kasusnya ada lebih dari 2 barang, berarti ya tinggal bikin sama dengan titik-titik MUN barang ke N sampai PN. Oke. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Saya sengaja tidak menjelaskan kenapa slope indifference curve dan budget line itu seperti ini. Karena ini membutuhkan pendekatan matematis ya.
yang sebenarnya harusnya baru dijelaskan di intermediate, oke? Tapi jika teman-teman ingin tahu, maka teman-teman bisa lihat video yang intermediate, oke? Nah, jadi seperti itu ya, konsumen kalau memaksimumkan utilitas itu berarti sekaligus dia expenditure itu minimum, oke? Nah, ini konsep bahwa kalau diminishing MU sama itu sesuai dengan konsepnya demand ya, di mana demand itu konsepnya juga negatif ya, downward sloping, oke? Nah, yang terakhir ini yang perlu saya jelaskan adalah konsep diamond water paradox ya, water diamond paradox. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kita tahu bahwa harga untuk berlian itu kan pasti lebih tinggi daripada harga air ya. Kita semua yakin itu ya. Mungkin apa yang menjelaskan bahwa kenapa diamond itu harganya lebih tinggi dari water? Karena diamond itu lebih langka daripada water. Nah, tetapi apakah betul bahwa diamond itu lebih berguna daripada water? Ya, kita bisa tahu bahwa diamond itu ya paling fungsinya sebagai perhiasan. Mungkin bisa jadi alat tukar ya, dan fungsinya mungkin banyak juga ya, diamond itu ya, bisa buat industri ya untuk pengeboran dan lain sebagainya, itu bisa pakai berlian. Tetapi water juga nggak kalah penting, bahkan bisa dibilang water itu bisa menjadi sesuatu yang paling berarti dari semua jenis barang lainnya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada orang yang sedang di padang gurun, dia kehausan, dia lebih baik punya air, tapi tidak punya berlian, ketimbang dia punya berlian tapi nggak punya air. Kenapa? Karena karena dia haus dan dia butuh minum, ya dia harus minum air gitu. Nah, disinilah letak diamond water paradox, bahwa sesuatu yang memiliki value lebih tinggi, jadi value of use-nya itu tinggi, malah secara harga jual itu malah lebih rendah. Sedangkan berlian yang value-nya itu lebih rendah, punya harga lebih tinggi. Nah, ini terjadi pada barang-barang yang lainnya juga. Nggak cuma water sama diamond, tapi kita mencoba untuk mengkontraskan ya. Kan diamond itu bisa dibilang mungkin komoditas yang paling mahal seharusnya ya. Maksudnya untuk ukuran satuan yang paling kecil, diamond itu mahal sekali dibanding water. Setetes air itu bisa dibilang nggak berarti kan sama sekali. Tapi kenyataannya air itu yang paling berguna, apalagi kalau orang lagi kehausan. Sedangkan diamond itu bisa jadi nggak ada gunanya. Jadi kita bisa nyimpulkan dalam kasus ini tuh water value of use-nya lebih tinggi daripada diamond. Tapi tetap aja harga water itu akan lebih rendah daripada diamond. Bahkan water itu umumnya gratis, sedangkan diamond itu nggak akan pernah bisa sampai gratis kan. Jadi seperti itu ya. Water diamond paradox itu terletak bahwa barang yang memiliki value use lebih tinggi ternyata harganya lebih rendah. Tetapi barang yang value use-nya rendah justru memiliki harga lebih tinggi. Disitulah terletaknya water diamond paradox seperti itu. Oke, dan itu bisa berlaku untuk di luar barang selain air dan berlian seperti itu. Oke. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan membahas berbagai latihan soal seperti itu. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.